Tahun ini gue tepat masuki usia 40 tahun. Peraturan di kosan ini kalau yang belum bayar berarti kalian harus pergi dari sini. Nama Ruben Onsu di dunia entertainment memang tak perlu diragukan lagi. Memulai karir di tahun 90-an, Ruben Onsu berhasil meraih kesuksesan, ketenaran, dan kekayaan berkat kerja kerasnya selama ini. Berbagai peran telah dilakoninya, mulai dari seniman, penyanyi hingga presenter. Hingga kini, wajah Ruben kerap menghiasi layar kaca di stasiun televisi swasta saat mengisi program talk show sebagai presenter. Namun siapa sangka di balik itu semua, Ruben mengaku bahwa pada awal karirnya, ia hanya ingin menjadi pemain sinetron. Saya itu malah kepengen sebenarnya jadi pemain sinetron. Karena hidup saya juga nggak terlalu seru kan. Jadi saya pengen berakting dan drama gitu. Dan saya punya teman zaman dulu tuh ya ada Olga sama Dude. Nah Dude Herlino itu dulunya teman casting. Saya selalu teman sanggar, teman casting, pokoknya teman bareng terus. Dude itu pengen jadi presenter. Jadi setiap dia casting presenter gue temenin. Gue casting sinetron dia temenin juga. Searah jalan kan. Iya. Sekarang dia jadi pemain sinetron, gue jadi presenter. Gue juga cross gitu. Makanya karena ini buat saya ini udah cerita Tuhan. Jadi kayak gue gak mau nanya lagi ah. Capek gue udah gue jalanin aja. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda Pak Ribu berikut. Ayo kita dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Memulai karir dari bawah, beruntunglah saat itu Ruben bersahabat dengan sosok almarhum Olga Syahputra yang juga sama-sama ingin meraih mimpi sukses di dunia hiburan. Kekompakan hubungan mereka dulu sering dilihat penonton di layar kaca, menghibur penonton di rumah dengan lawakan mereka yang lucu dan menyenangkan. Sayang saat sudah berada di puncak karir, pertemanan mereka penuh dengan lika-liku. Hubungan mereka berjarak karena friksi dan fitnah yang menyelubungi. Keretakan hubungan Olga Syahputra dan Ruben Onsu diketahui publik usai Olga meninggal dunia. Maafkan diriku. Selama ini, baik Ruben dan Olga sama-sama menutup rapat masalah yang terjadi di antara mereka. Susah untuk dibicarakan ya gitu. Maksudnya buat saya ya banyak hal yang akhirnya saya dan Olga harus menanggung itu. Dimana Olga tahu, pelakunya tahu. Gitu. Dan itu teman kita sendiri. Dia tahu pelakunya. Dan saking dia gak mau nyakitin hati temannya gitu ya, dia minta saya yang harus ngalah gitu. Jadi ya mau ngomong gimana lagi ya, bingung. Terlalu baiknya beliau gitu. Kita tahu pelakunya karena saya sama Olga udah ada berdua nih kanan kiri. Olga telepon dia, orang itu ngatain saya telepon dia ngatain Olga gitu. Jadi dia adu domba telak. Dan lucunya setiap ketemu itu kita berdua itu udah gak ketawa lagi. Kita berdua tuh setiap ketemu tuh nangis. Kayak saya mau ngomong sesuatu ke dia gak sampai mulutnya. Dia mau ngomong sesuatu ke saya juga gak sampai. Bagaimanapun akhirnya, seorang sahabat tetaplah sahabat. Sebelum Olga berpulang pada tahun 2015, Ruben mendapat firasat beberapa hari sebelumnya melalui mimpi seolah itu adalah tanda pamitan. Mimpi saya itu pergi sama dia jalan makan. Ya, pokoknya yang saya ingat saya makan mie Aceh sama dia tuh. Kesukaan kita berdua makan mie Aceh. Berdua sama martabak mie Aceh gitu kan. Nah dari situ terus pokoknya habis makan saya pulang. Terus saya bilang begini, kalau nganterin gue dulu, yang ada kan gue nganterin lu dulu. Gitu. Dia pakai baju hitam-hitam dan Olga gak pernah pakai baju itu selama saya kenal. Cakep banget. Cakep banget. Pokoknya pada saat itu dia pamit, dia pergi. Udah lu gak usah, gue mau pergi sendiri aja. Lu di rumah ditungguin sama bini lu sama anak lu gitu. Duh gue balik sendiri aja. Lalu sama siapa? Udah gue sendiri aja. Ya, lu baik-baik gitu. Udah ya kayak pamitan biasa pergi ngobrol. Terus saya kebangun, saya cuma ngomongin dong. Kayaknya jangan pergi. Pas dengar kabar beliau meninggal, ya saya langsung keinget, oh iya bener. Berarti mimpi itu dia pamitan.
Seolah tidak hanya melalui mimpi saja, Ruben pun mengungkapkan pengalamannya saat melayat almarhum Olga ke rumah barunya tanpa mendapat petunjuk sedikit pun dari teman-teman maupun keluarga Olga waktu itu. Dan pada saat itu saya mendengar kabar beliau nggak ada. Saya rontok hatinya, hancur sehancur-hancurnya gitu. Itu mah gila deh pokoknya. Saya nggak pernah tahu rumahnya. Yang baru saya nggak pegang alamatnya. Saya berniat untuk datang ke rumahnya yang lama. Siapa tahu ada yang kasih tahu. Saya matikan handphone untuk nggak menanyakan sana sini gitu. Saya lewati lintasan di mana saya punya memori bersama almarhum. Saya cuma bilang kalau saya ini seandainya saya sampai di rumah dia, itu tandanya dia yang bimbing, dia yang ngarahin saya jalannya. Seperti kalau saya lagi nyetir, dia selalu di sebelah. Gitu. Saya sengaja lewatin Casablanca sih. Belum ada mall dulu. Pokoknya gue masih jalan di situ, sengaja mau lewatin. Kita tuh suka nongkrong di Pasar Gembrong. Pas di situ saya klakson. Lo inget nggak di sini nih, kita ada di sini nih dulu, gitu. Terus saya puterin lagi Cipinang, ya Pasar Kenjo, saya puterin lagi di situ. Terus arahnya jalan lagi, sampai saya ulang lagi jalannya, saya klakson lagi. Saya mau ke arah rumahnya dia. Ini ceritanya saking jalan sambil nangis, saya lupa belok. Rumahnya dia yang lama, mau nggak mau terus aja. Saya mau putar baliknya itu harus di arah bioskop Buaran. Ya, jauh banget kan. Lagi nangis terus kesel dalam hati kan. Gue bukannya nyampe dulu baru nangis. Nih gue di jalan malah nangis nih. Gimana sih nyetir mata ngembeng air mata gitu kan. Pas sebelum putaran itu bendera kuning. Dia ini. Belok, belum ketemu jalan, belum ketemu mobil rame-rame. Terus pokoknya saya parkir sembarang, jalan ketemu satpam. Mas Ruben, ke tempat Olga ya? Selain sosok almarhum Olga Syaputra, Ruben juga dikenal sangat dekat dengan Julia Perez atau Jupe. Namun sayang hanya berselang 2 tahun setelah Olga berpulang pada tahun 2015, Ruben kembali kehilangan Julia Perez yang berpulang karena sakit kanker serviks. Ruben bercerita bahwa dirinya lah yang mengurus semua keperluan almarhumah Jupe bersama dengan Luna Maya. Dari dia pertama kali divonis kanker sampai dia meninggal, saya yang bantuin milihin yang lahatnya. Gitu. Itu di antara 2 pilihan hidup saya. Ya. Saya harus mengantarkan Jupe ke peristirahatan terakhir, atau saya memiliki ulang tahun anak saya. Itu pilihan yang sangat amat sulit. Dan saya memilih untuk mengurus almarhumah dulu. Pada lebaran hari pertama tanggal 10 April lalu, Ruben Onsu mendatangi makam Olga Syaputra dan Julia Perez yang kemudian diunggahnya di akun Instagram dengan caption, "Hanya rindu, hanya ini yang bisa kulakukan jika rindu." Selain mendapatkan firasat tentang kehilangan sahabatnya, Ruben juga tidak akan pernah melupakan kejadian unik dan tidak biasa saat syuting sebuah program. Saya setiap lokasi nggak pernah nawar biasanya. Itu kok gue kayak ragu ya gitu, Terus berkali-kali, lu yakin lu di sini? Jadi ada di syuting di salah satu pagoda yang menurut saya gini, lu yakin? Berkali-kali saya berharap dia ngasih tahu ke saya untuk kayaknya Koben nggak nyaman nih, kita cari. Saya berharapnya gitu, ini enggak, dia tetap saklek. Biasanya sebelum penelusuran itu jalannya itu ramean. Kok dia otaknya nyuruhnya gue cuma berdua sama tuh Kuncen.
Ya gue jalan lah, gue puterin itu. Hawanya tuh adem, soalnya nggak jelek, auranya tuh bagus banget. Terus pas jalan, saya lagi muter gini, kok ada cewek baju putih kayak baju Cina gitu. Gitu terus sama ular. Hah, ini kostum ular segede gini. Saya bilang, wah norak ini mah bercandaan. Norak bercandaan, masih pikirnya itu begitu. Iya nggak, saya pikir dari si tempatnya atau apa kan. Terus saya bilang gini, lu nggak ada apa-apa gitu. Gitu terus dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Hah? Ada orang itu. Pokoknya satu putaran itu gue ketemu dia 2 kali. Jadi cewek baju putih rambut panjang itu putri kayak orang kerajaan plus ular. Ular itu sepantaran dia. Natap gue terus tuh. Akhirnya masuk ke dalam, seolah-olah gue ketemu sama Onyo di dalam. Napas gue kayak udah tinggal 2%. Lah kok napas gue hilang nih gitu. Kepanikan dong. Tapi nggak mau bikin tim panik kan, karena lo dapetin dulu deh gambarnya, kita udah jauh-jauh nih kesini gitu. Gue cabut duluan ya, gue tunggu di depan aja gitu. Kok napas gue ada lagi ya? Kok bisa secepat itu gitu? Udah nggak Pokoknya mau mulai syuting lagi, semakin hilang tuh. Akhirnya saya nggak nyelesain sampai selesai, dilanjutin sama tim. Terus gue tidur dulu ya, buat pindah ke lokasi kan 30 menit, lumayan lah gue tidur 1,5 jam gitu. Tidur saya blek, saya nggak tahu pokoknya itu pindah atau apa. Saya raganya pergi, saya nggak pergi ternyata. Saya di situ. Jadi pokoknya saya dibangunin tuh nggak bangun-bangun. Saya di situ karena saya masih sama cewek itu dengan ular itu. Adalah di daerah Jawa Timur tuh, pagoda yang udah terbengkalai banget kan. Jadi gerbangnya itu hampir setinggi pagodanya, tinggi banget. Pokoknya saya berdiri bertiga, kamu lihat ke depan tuh kata tuh perempuan, ya kan? Tapi kan pokoknya pada saat saya berdiri sama dia itu saya nggak ada sama sekali takut. Ada ularnya itu saya udah nggak kebayang itu ular, pokoknya nggak kebayang. Kalau segede gini berdiri sejajar sama kayak si perempuan ya kan. Saya ngeliat ke depan, itu manusia tinggi segede gitu tingginya. Dia bahkan tingginya melebihi pagar. Itu tinggi banget pagarnya tinggi banget. Lagi giniin darah. Dia ngeliatin terus saya pas ngeliat itu saya takut kan. Hah, saya takut banget tuh gitu. Terus dia bilang, dia memang ngincer lo gitu. Pokoknya mereka nggak akan pergi sebelum bawa nyawa saya aja. Itu target orang yang ngerjainnya.